Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farudin Ali Nugroho dari Prodi Ilmu Komputer semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek saya yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah grafika komputer. Untuk tema proyek kali ini adalah sebuah mini games yang bertemakan feeding frenzy, atau bisa dibilang ekosistem di dalam air ya. Nah, yang pertama-tama di sini yaitu tujuan proyeknya ya. Tujuan proyeknya yaitu mengimplementasikan algoritma dasar, memahami transformasi geometri, dan juga kita di sini mempelajari cara komputer mewarnai sebuah area tertutup melalui algoritma scanline file yang merupakan fondasi dari cara kerja kartu grafis atau GPU ya. Lalu konsep grafika yang saya gunakan di sini yaitu ada sistem koordinat kartesius. Ini mengatur posisi objek berdasarkan sumbu X yaitu horizontal dan Y vertikal. Di layar ini nanti, di aplikasi ini nanti, titik atau koordinat 0,0 ini berada di pojok kiri atas di aplikasinya nanti. Lalu menggunakan konsep grafika yaitu double buffering. Ini menggunakan library Pygame untuk display flip, memastikan perpindahan antar frame itu terlihat mulus tanpa adanya berkedip. Lalu rendering loop yaitu menghapus layar atau menghapus layar, menghitung posisi baru dan menggambar ulang objek secara terus-menerus. Ini objek itu digambar sekitar 60 kali per detik. Nah, jadi nanti akan ada ikan terus-menerus. Ini karena adanya rendering loop. Nanti di aplikasinya terlihat. Dan juga gelembung-gelembung itu menggunakan rendering loop. Lalu ada Z ordering sederhana. Ini mengatur urutan gambar atau posisi gambar, letak gambar supaya menciptakan kesan atau kedalaman tertentu ya. Jadi pasti di sebuah aplikasi, entah itu aplikasi apapun, itu pasti ada tata letak. Semisal di aplikasi ini nanti ada gelembung dan gelembungnya itu di paling belakang, dan di depannya nanti ada objek berupa ikan dan juga objek-objek lainnya itu berada di depan gelembung. Jadi gelembung ini menciptakan efek kedalaman. Lalu untuk library-nya ya, di sini library-nya menggunakan 3 library yaitu Pygame, Match dan juga Random. Saya mengimport 3 library ini. Ya, ini untuk inisialisasi Pygame-nya. Juga library Match-nya nanti untuk menghitung algoritmanya. Nah, ini algoritma ini algoritma grafika manual. Jadi di UTS kali ini kita tidak diperbolehkan menggunakan fungsi yang siap jadi. Untuk
DDA-nya di masing-masing algoritmanya di sini. Untuk DDA-nya seperti ini. Di mulai line 32 ini adalah algoritma DDA, algoritma gambar garis DDA. Ini untuk menghitung selisih DX dan DY, menentukan jumlah step atau langkah. DX dan DY menentukan jumlah step dan langkah. Lalu melakukan increment. Dia diinkrementkan di sini. Untuk posisi X dan Y secara halus. Untuk apa? Ini digunakan di dalam fungsi draw UI. Sini ada draw UI. Nah, di sini ada draw UI. Ini untuk menggambar bingkai bar XB. Nanti di sini ada barnya yang menunjukkan XB atau poin atau level di situ nanti ya. Untuk indikator level. Nah, di situ untuk masing-masing level itu mempunyai batasan, yaitu garis merah. Nah, DDA ini juga menggambar itu, menggambar garis itu. Lalu ada algoritma lingkaran. Di sini menggunakan yaitu scanline file. Nah, yang saya jelaskan tadi, scanline file itu scanline file tadi digunakan untuk menggambar seluruh bentuk tubuh ikan, mulai dari ekor, sirip, dan juga nanti ada objek lain yang menggunakan algoritma poligon dengan scanline file. Nah, di situ nanti akan tidak transparan, akan muncul warna karena menggunakan scanline file. Nah, ini algoritma ini mencari batas Y min dan juga Y max, mencari titik potong atau X interact pada setiap baris horizontal atau scanline, lalu mengisi warna di antara titik-titik tersebut. Nah, jadi nanti objeknya tidak transparan, akan ada warnanya. Lalu algoritma lingkaran atau midpoint circle. Nah, di sini ini terdapat variabel keputusan P sama dengan 1 min R dan fungsi plot 8. Ini memanfaatkan 8 penjuru lingkaran. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 penjuru lingkaran hanya memanfaatkan simetri 8 penjuru lingkaran, hanya menghitung 1 oktan. Sisanya dicerminkan. Nah, nanti yang dihitung tuh hanya 1 lingkaran saja. Nanti sisanya akan dicerminkan atau direfleksi. Lalu ada transformasi geometris 2D. Nah, di sini saya gabung dengan render object. Nah, transformasi geometris 2D ini ada 4 jenis transformasi, yaitu skala, refleksi, rotasi, dan juga translasi. Nah, untuk skala di sini, skala ini mengalihkan koordinat asli dengan faktor skala. Jadi ini dikalikan. Lalu refleksi mengubah tanda X menjadi min X.
Jika ikan menghadap ke kiri, nah jadi refleksi ini hanya mengeflip sebuah objek. Ini untuk objek ikan ya, drawfishnya ini ya. Untuk gelembungnya tadi dia mencerminkan, jadi satu lingkaran tadi direfleksi untuk beberapa lingkaran untuk menghasilkan gelembung. Lalu ada rotasi. Nah, rotasi ini menggunakan mate cos dan mate sin. Ini memutar koordinat berdasarkan sudut atau angle. Nah, ini nanti untuk objek bintang lautnya ya, yang bisa berputar nanti dari atas ke bawah. Lalu ada translasi. Ini untuk pergeseran objek ya, dari titik koordinat 0 ke beberapa titik koordinat. Nah, langsung saja ke aplikasinya. Saya run terlebih dahulu. Nah, di sini menggunakan kontrolnya itu menggunakan panah yang berada di keyboard. Nah, kita menghindari ikan yang levelnya di atas kita. Nah, setelah kita mencapai level tersebut, kita bisa memakan ikannya. Nah, di situ kan ada indikator ikan yang bisa kita makan. Nah, ini untuk dengernya ini adalah ikan hiu atau ancaman ya, kalau di game-game ancaman gitu. Nah, di sini udah mencapai bar yang paling atas atau level max. Kita bisa memakan semuanya ya. Nah, ini tadi yang saya bilang ada efek gelembungnya di belakang, dan dia menciptakan kedalaman ya di belakangnya ikan. Dan semua objek yang di sini itu digambar menggunakan poligon, algoritma poligon. Jadi pure manual. Dia menggunakan algoritma semua, tanpa adanya fungsi otomatis. Oke, sekian presentasi atau demo aplikasi saya kali ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.